Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan kali ini saya menyapa Bapak Ibu honorer Sanair yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah. Dan saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada video kali ini saya ingin berbagi satu informasi yang mana informasinya yaitu dengan semarangnya atau hebohnya informasi yang banyak beredar di media dan di kalangan mana saja bahwa semua honorer non-ASN dan P3K akan diangkat secara langsung menjadi PNS pada tahun 2023 tahun depan. Nah, untuk memastikan hal ini Bapak Ibu, simak video ini jangan ketinggalan informasi. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan video melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Setelah DPR mengesahkan 39 RUU ke dalam program legislasi nasional atau Prolegnas tahun 2023 tahun depan, pembahasan Prolegnas ini bisa berlangsung intensif selama 1 tahun, tentunya tergantung prioritas RUU mana yang digunakan. Apakah Undang-Undang ASN nomor 5 tahun 2014 akan masuk ke dalam RUU yang akan dibahas? Nah, ini satu pertanyaan Bapak Ibu. Nah, tentunya kita butuh penjelasan tentang hal ini. Ikuti terus informasinya. Pembahasan RUU dinantikan oleh ratusan ribu tenaga honorer, tenaga kontrak, pegawai tidak tetap karena berkaitan dengan kehidupan mereka di masa mendatang. Nah, dalam arti apakah ini Bapak Ibu? Artinya, ya, dengan hal ini nantinya disahkan menjadi Undang-Undang ASN, maka hidupnya ke depan akan cerah oleh karena statusnya akan berubah, ya, dari honorer yang belum jelas kesejahteraannya menjadi pegawai negeri sipil yang benar-benar jelas bagaimana status kehidupan dan ya kesejahteraannya. Dalam perubahan belit ini dikatakan bahwa penempatan pegawai negeri sipil secara langsung atau pengangkatan PNS secara langsung ini dilakukan secara bertahap, namun harus dilakukan paling lambat 3 tahun setelah dilakukannya perubahan Undang-Undang ASN. Dalam pasal baru disisipkan oleh DPR ke dalam revisi pada pasal 131A atau 131A yang akan menetapkan tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan pegawai kontrak yang bekerja terus-terusan dan diangkat. Artinya bekerja secara terus-menerus. Dalam pasal ini artinya yang mereka akan diangkat menjadi pegawai negeri sipil ya sebagaimana amanat pada revisi undang-undang ini. Berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan sampai dengan tanggal 15 Januari 2014, wajib diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Pada saat undang-undang ini diberlakukan, pemerintah tidak dapat melakukan pengadaan tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak. Kenapa? Oleh karena dengan diberlakukannya Undang-Undang ASN ini nantinya, maka itu disekat untuk penerimaan honorer. Karena yang dikehendaki sesuai dengan RUU ini nanti setelah disahkan menjadi Undang-Undang ASN, status kepegawaian itu hanya ada 2, yaitu ASN PNS dan ASN P3K. ASN pegawai negeri sipil dan ASN pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Hanya itu yang akan ada statusnya dalam ya instansi pemerintah, baik instansi pusat maupun instansi daerah. Bahan pertimbangan pemerintah terhadap penetapan aparatur sipil negara ini seperti tertera di bagian penjelasan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Sistem kepegawaian yang tepat untuk diberlakukan pada instansi adalah sistem kepegawaian tunggal, yaitu mereka yang melakukan pekerjaan yang sifatnya sama harus memiliki status dan sistem kepegawaian yang sama pula. Perbedaan status dan sistem kepegawaian hanya akan menimbulkan kecemburuan dan perbedaan perlakuan pada pegawai yang sama bekerja pada instansi pemerintah. Nah, ini sudah jelas Bapak Ibu bahwa akan muncul kecemburuan oleh karena sama bekerja di instansi yang sama tetapi kesejahteraan dan status kepegawaiannya itu berbeda. Nah, memang secara ya logika ini benar ya. Makanya mungkin pemerintah mengkaji hal ini ya, tentunya ini demi kebaikan para honorer
untuk meningkatkan statusnya dari honorer menjadi pegawai negeri sipil. Perlu dilakukan tindakan afirmatif untuk melindungi hak mereka yang sudah bekerja pada instansi pemerintah. Afirmatif yang dimaksud Bapak Ibu sebagaimana video yang telah kita share pada channel ini, bahwa afirmatif artinya honorer ini akan diberlakukan seleksi khusus, yaitu hanya diberlakukan seleksi administrasi, kemudian berupa verifikasi dan validasi data, dan terutama SK atau surat keputusan pengangkatan. Nah, ini yang akan diverifikasi dan divalidasi nanti ke depan. Dalam hal ini, tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak dengan melakukan pengangkatan sebagai PNS secara langsung. Pengangkatan PNS dilakukan untuk mereka yang telah mendapatkan SK sebagai tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS sebelum Januari 2015, Januari 2016. Nah, inilah informasinya Bapak Ibu tentang pengangkatan secara langsung tenaga honorer ini, ya. Oleh karena belum disahkan revisi Undang-Undang ASN ini, nah tentunya ini menjadi pertanyaan besar publik ya. Apakah benar honorer ini nantinya dengan banyak kategori, apalagi dengan status P3K. Ada juga pertanyaan bahwa apakah P3K ini nanti kelak setelah RUU ASN disahkan menjadi Undang-Undang ASN, apakah juga diangkat menjadi pegawai negeri sipil? Nah, tentu itu pertanyaan besar. Nah, hal ini akan terjawab apabila revisi undang-undang ini setelah disahkan menjadi Undang-Undang ASN, apakah ini juga diposisikan atau tidak. Nah, demikian informasinya Bapak Ibu. Dan sebelumnya saya berpesan ikuti terus informasi perkembangan di berbagai media. Demikian dengan informasi-informasi yang resmi. Silakan disimak dengan baik, jangan tertipu dengan isu-isu yang tidak jelas atau informasi yang tidak sesuai dengan harapan. Demikian informasinya, semoga bermanfaat. Kurang lebih dan penyampaian saya mau dimaklumi. Sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.